Halo guys, ada pernyataan dari Pak Tito, Mendagri kita, yang bilang kalau daya beli masyarakat kita nggak turun kok. Buktinya masih banyak tuh orang-orang yang pergi ke salon. Emis banget ya, bisa-bisanya seorang menteri mengeluarkan statement seperti ini. Padahal kalau kita lihat data dan buktinya, ini kan semuanya sudah sangat jelas dan gamblang di media massa gitu ya. Bahwa Indonesia telah mengalami deflasi 5 kali berturut-turut yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang sangat menurun. Nah, terjadinya PHK, lalu banyak kredit yang macet, lalu indeks PMI yang turun. Ini merupakan akibat dari adanya deflasi ini. Nah, jadi deflasi yang 5 kali berturut-turut ini kan bukan sesuatu yang biasa terjadi. Belum lagi kalau kita lihat ya, komoditi seperti telur, kopi, tembakau, cabai, tomat, transportasi umum, daging ayam, ya, lalu pariwisata. Ini merupakan sektor-sektor yang apa ya, penyumbang deflasi. Gitu. Nah, kalau yang kita bahas salon, iPhone 16, tiket konser gitu, ini bukan penyebab deflasi, tapi ya fenomena yang terjadi karena deflasi ini. Nah, kalau kita lihat ya, hmm, kenapa ya kok kelas menengah ini kan terus tergerus berkurang gitu, menurun gitu ya, masuk ke uh, grade rawan miskin. Mungkin ya ini disebabkan karena negara kurang memberikan bantuan sosial untuk kelas menengah ini sejak COVID yang lalu. Bantuan selalu terfokuskan ke kelompok miskin dan rentan miskin. Ya, ini cukup beralasan karena memang ruang fiskal yang terbatas ya, dan tentunya mereka ini yang menjadi prioritasnya. Tapi ini jadi menjelaskan hal yang sebenarnya terlihat sangat kontradiktif gitu ya, bahwa tingkat kemiskinan ini kan terus menurun katanya. Tapi di saat bersamaan proporsi kelas menengah kita juga terus menurun gitu. Harusnya kalau hal yang normal terjadi adalah ketika ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, dan proporsi kelas menengah harusnya kan naik gitu ya, karena kan orang miskinnya berkurang, semuanya masuk ke kelas menengah. Tapi kali ini tidak, kelas menengah justru malah turun ke bawah. Nah, lalu efeknya apa kalau kelas menengah turun ini? Artinya kelas menengah jadi struggling gitu ya, dan efeknya berlanjut sampai sekarang, dan ini berdampak secara agregat lah, karena kelas menengah ini kan kelas yang paling mendorong daya beli masyarakat untuk produk non makanan gitu ya. Bisa dilihat dari proporsi konsumsinya. Nah, kalau kelas menengah ini terus turun, terus tergerus, maka daya beli masyarakat untuk kendaraan atau barang-barang yang tahan lama itu, jasa, hiburan dan lain sebagainya, cenderung akan tergerus juga, akan turun juga pastinya. Dan ini kalau dilihat dari sisi rumah tangga atau keluarga ya. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, ini pasti akan berdampak juga kepada sisi dunia usaha gitu ya. Karena kelas menengah ini kan mayoritas adalah pekerja ini, dan kebanyakan menjadi sumber apa ya, demand dari sektor formal. Kalau kelas menengah melemah, artinya sektor formal juga akan melemah. Nah, sangat menarik untuk kita perhatikan data dari Sakernas dari BPS ini. Dalam periode 2019 sampai 2024, tenaga kerja sebagian besar diserap oleh sektor informal. Nah, bandingkan dengan periode sebelumnya di mana lapangan kerja yang tercipta adalah sektor formal. Nah, hal ini menjelaskan mengapa porsi kelas menengah turun, dan apa ya, uh, lapangan kerja yang tercipta ini ya lebih banyak sektor informal gitu, yang umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor formal tentunya. Nah, uh, ya bingung saja sih, ada seorang menteri yang memberi pernyataan bahwa indikasi daya beli rakyat hanya dilihat dari banyaknya orang yang pergi ke salon. Salam.